Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu dulurku. Selamat datang kembali di channel kita tercinta, tempat di mana kita mengupas misteri kehidupan, rahasia leluhur, dan kisah-kisah spiritual yang penuh makna. Semoga sampeyan semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernah nggak sampeyan mendengar cerita tentang orang yang katanya nggak mempan diganggu makhluk halus? Atau orang yang selalu selamat dari bahaya tanpa alasan yang jelas? Nah, banyak orang percaya bahwa hal ini berkaitan dengan weton keramat. Ada beberapa weton yang diakini sejak lahir sudah mendapat perlindungan dari alam gaib. Bahkan konon, siapapun yang mencoba berbuat jahat pada mereka, akan berbalik kena akibatnya sendiri. Seram, tapi juga bikin penasaran, kan? Sebelum kita kupas tuntas satu persatu, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman sampeyan, dan subscribe channel ini supaya kita makin semangat menghadirkan konten-konten penuh misteri dan makna. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar agar channel ini penuh dengan energi baik dan keberkahan. Di dalam primbon Jawa, weton bukan hanya hitungan hari lahir. Lebih dari itu, weton diakini membawa energi, karakter, bahkan nasib yang menyertai seseorang sepanjang hidupnya. Dari sekian banyak weton, ada beberapa yang dianggap keramat. Keramat di sini artinya bukan sekadar dihormati, tapi juga dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Banyak cerita turun-temurun yang menyebut, orang-orang dengan weton ini sulit diganggu ilmu hitam, lebih peka terhadap tanda-tanda gaib, bahkan punya semacam penjaga spiritual. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 weton keramat yang konon dilindungi alam gaib, dan yang nomor 4 katanya paling bikin merinding. Yuk kita mulai. 1. Weton Rabu Pon Lur. Rabu Pon adalah salah satu weton yang sering dianggap istimewa dalam tradisi Jawa. Kombinasi hari Rabu dengan pasaran pon dipercaya menghasilkan pribadi yang tenang, penuh keseimbangan, tapi sekaligus memiliki kekuatan batin yang sulit dijelaskan. Orang Jawa menyebutnya sebagai weton yang membawa indera keenam atau kepekaan terhadap hal-hal gaib yang tidak dimiliki semua orang. Banyak kisah turun-temurun yang menggambarkan orang Rabu Pon sebagai sosok yang punya firasat tajam. Mereka bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi, bahkan sebelum kejadian itu benar-benar datang. Firasat itu muncul dalam berbagai bentuk, kadang lewat perasaan gelisah, kadang lewat mimpi, kadang juga lewat tanda-tanda kecil yang tidak diperhatikan orang lain. Ada cerita dari seorang nenek di Yogyakarta yang lahir di Rabu Pon. Ia pernah bermimpi melihat sungai meluap dengan arus deras. Keesokan harinya, ia memperingatkan keluarganya agar berhati-hati, jangan pergi jauh dulu. Benar saja, beberapa hari kemudian, banjir besar melanda desanya. Orang-orang akhirnya percaya bahwa mimpi nenek itu bukan kebetulan, melainkan tanda gaib yang dititipkan lewat dirinya. Selain firasat, orang Rabu Pon juga sering dianggap memiliki perlindungan gaib yang unik. Perlindungan itu tidak selalu berupa kekebalan fisik, melainkan berupa kemampuan untuk terhindar dari bahaya. Misalnya, ada cerita seorang pria Rabu Pon yang hampir terlibat kecelakaan. Saat itu ia berniat ikut menumpang kendaraan temannya. Tapi entah mengapa, ia tiba-tiba merasa tidak enak hati dan memutuskan batal ikut. Beberapa jam kemudian, kendaraan itu mengalami kecelakaan parah. Perasaan aneh yang muncul tanpa alasan logis itulah yang menyelamatkan nyawanya. Dalam kepercayaan Jawa, Pon adalah pasaran yang memiliki aura kuat. Ia sering dikaitkan dengan dunia gaib dan energi leluhur. Sementara Rabu adalah hari yang melambangkan keseimbangan, titik tengah dalam siklus mingguan. Perpaduan keduanya melahirkan pribadi yang tenang di luar, tapi punya kekuatan batin yang besar di dalam. Tidak heran kalau orang Rabu Pon sering dianggap sulit, disentuh, oleh energi negatif, karena mereka dijaga oleh keseimbangan alam gaib. Namun, keistimewaan ini juga membuat orang Rabu Pon terkadang terlihat misterius di mata orang lain. Mereka bisa tiba-tiba diam saat orang lain ramai, atau tiba-tiba memberikan nasihat yang ternyata benar-benar terjadi kemudian hari. Banyak orang merasa kagum sekaligus segan, karena tidak mudah menebak isi hati mereka.
Ada pula cerita seorang anak kecil yang lahir di Rabu Pon. Sejak kecil, ia sering berbicara sendiri seolah sedang bercakap dengan seseorang. Orang tuanya awalnya khawatir, tapi setelah berkonsultasi dengan orang tua kampung, mereka diberitahu bahwa anak itu memang memiliki kepekaan batin sejak lahir. Apa yang ia bicarakan sering terbukti benar, meski kadang terdengar aneh. Itulah bukti lain bahwa weton ini punya hubungan erat dengan alam gaib. Jadi, Rabu Pon adalah weton yang dikenal keramat karena perlindungan gaibnya. Orang-orang yang lahir pada hari ini sering terhindar dari bahaya karena firasat atau petunjuk gaib yang mereka miliki. Kehadiran mereka juga sering membuat orang lain merasa aman, meski aura misterius tetap menyelubungi dirinya. 2. Weton Sabtu Legi Lur. Di antara banyak weton yang dianggap keramat, Sabtu Legi sering disebut-sebut sebagai salah satu yang paling mistis dan bikin merinding. Perpaduan hari Sabtu dengan pasaran Legi diyakini menghasilkan pribadi yang kuat, penuh aura misterius, sekaligus membawa payung gaib yang membuat pemilik weton ini sulit disentuh oleh kekuatan negatif. Sabtu sendiri dalam perhitungan Jawa dianggap sebagai hari yang syarat energi spiritual. Banyak ritual leluhur yang dilakukan pada hari ini, karena diyakini sebagai pintu pertemuan antara dunia nyata dan dunia gaib lebih terbuka lebar. Sedangkan Legi adalah pasaran yang manis, lembut, namun menyimpan kekuatan tersembunyi. Ketika keduanya bertemu, lahirlah energi besar yang bukan hanya melindungi, tapi juga memantulkan segala niat buruk yang ditujukan kepada pemiliknya. Orang Sabtu Legi sering diceritakan tidak mempan diganggu makhluk halus. Banyak kisah mistis yang menyebut, makhluk gaib akan lebih dulu menjauh sebelum mendekati orang dengan weton ini. Ada cerita seorang pria Sabtu Legi yang sering melewati area pemakaman tua sendirian saat malam hari. Teman-temannya yang ikut selalu merasa merinding, bahkan ada yang melihat penampakan. Tapi si pria Sabtu Legi berjalan santai, tanpa gangguan sedikit pun. Orang-orang percaya, itu karena ia memang dilindungi oleh kekuatan gaib sejak lahir. Dalam cerita lain, ada seorang perempuan Sabtu Legi yang pernah menjadi sasaran kiriman santet. Orang yang mengirim berniat mencelakakan hidupnya. Namun, bukannya si perempuan yang kena, justru si pengirim sendiri yang jatuh sakit parah. Hal ini membuat warga sekitar berbisik, itulah Sabtu Legi, siapa yang coba mengganggu, akan berbalik kena akibatnya. Fenomena ini membuat aura mistis Sabtu Legi semakin diperhitungkan dalam masyarakat Jawa. Orang dengan weton Sabtu Legi juga sering memiliki aura berat. Saat masuk ke dalam sebuah ruangan, hawa sekitar bisa berubah seketika. Ada yang merasa dingin, ada pula yang merasa tubuhnya berat, seolah sedang diawasi. Bagi yang peka, kehadiran Sabtu Legi terasa seperti membawa rombongan gaib yang selalu mengiringinya. Bukan untuk menakuti, melainkan sebagai bentuk perlindungan. Namun, kekuatan besar ini tidak bisa digunakan sembarangan. Banyak sesepuh Jawa menekankan bahwa orang Sabtu Legi harus berhati-hati menjaga hati dan ucapan. Karena jika mereka berbuat zalim atau semena-mena, energi gaib yang biasanya melindungi bisa berbalik menjadi bumerang. Dengan kata lain, perlindungan gaib yang mereka bawa hanya bekerja selama mereka berjalan di jalan kebaikan. Satu hal lagi yang menarik, orang Sabtu Legi sering disebut sebagai penolak bala dalam keluarganya. Selama ada anggota keluarga yang lahir di Sabtu Legi, rumah itu konon lebih sulit dimasuki energi jahat. Bahkan ada tradisi di beberapa daerah, ketika keluarga hendak pindah rumah, mereka merasa lebih tenang jika ada anggota Sabtu Legi di dalamnya. Karena diyakini rumah itu akan lebih aman dari gangguan makhluk halus. Singkatnya, Sabtu Legi adalah weton yang bikin merinding karena perlindungan gaibnya sangat kuat. Orang dengan weton ini bukan hanya aman dari gangguan, tapi siapapun yang mencoba mencelakainya justru bisa berbalik celaka. Inilah sebabnya Sabtu Legi sering disebut sebagai salah satu weton paling keramat dan paling ditakuti dalam perhitungan Jawa. 3. Weton Jumat Kliwon Lur. Jumat Kliwon sudah lama dianggap sebagai salah satu hari paling sakral dalam penanggalan Jawa. Banyak orang Jawa percaya bahwa kombinasi hari Jumat dan pasaran Kliwon menciptakan energi yang luar biasa kuat.
Jumat sendiri dalam tradisi Islam adalah hari penuh berkah, hari di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan. Sementara Kliwon dikenal sebagai pasaran paling mistis dalam siklus 5 hari Jawa, yang sering dikaitkan dengan dunia gaib. Jadi, ketika keduanya bertemu, lahirlah sebuah weton yang dianggap keramat, Jumat Kliwon. Orang yang lahir di Jumat Kliwon sering digambarkan membawa aura yang berat. Bukan berarti menyeramkan, tapi lebih ke aura wibawa yang membuat orang segan. Banyak cerita di masyarakat tentang orang Jumat Kliwon yang tidak mudah ditindas atau disepelekan. Bahkan tanpa perlu bicara keras, kehadiran mereka bisa membuat orang lain menundukkan kepala. Konon, ini karena ada energi alam gaib yang ikut melindungi mereka. Ada kisah dari sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang laki-laki yang lahir di Jumat Kliwon pernah menjadi korban fitnah. Orang-orang berusaha menjatuhkannya, bahkan ada yang mencoba mengirimkan ilmu hitam. Tapi anehnya, bukan dia yang terkena, melainkan orang-orang yang berniat buruk itu sendiri yang mengalami kesialan. Sejak saat itu, orang-orang di kampung mulai berbisik, dia memang dilahirkan di Jumat Kliwon, pasti ada yang menjaganya. Dalam Primbon Jawa, Jumat Kliwon memang dianggap sebagai titik pertemuan dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Orang yang lahir di hari ini diyakini punya hubungan batin yang kuat dengan leluhur dan makhluk halus. Karena itu, mereka sulit disentuh energi negatif. Bahkan dukun atau orang pintar pun sering mengatakan bahwa orang Jumat Kliwon punya tameng gaib yang melindungi mereka dari serangan halus. Namun, perlindungan gaib ini bukan berarti mereka kebal segalanya. Justru, semakin keramat weton seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Orang Jumat Kliwon yang menyalahgunakan kekuatan batin biasanya akan cepat mendapat balasan. Itulah sebabnya, banyak orang tua di Jawa selalu menasihati anak-anak yang lahir di Jumat Kliwon untuk menjaga ucapan dan perbuatan. Karena apapun yang mereka lakukan bisa membawa dampak besar, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, orang Jumat Kliwon juga sering menjadi pusat perhatian dalam keluarga. Mereka dianggap sebagai pembawa keberkahan sekaligus pelindung. Tidak sedikit keluarga yang percaya, selama ada anggota keluarga yang lahir di Jumat Kliwon, rumah itu akan sulit dimasuki energi buruk. Inilah sebabnya weton ini dihormati, bahkan sering dijadikan alasan untuk menggelar selamatan khusus pada malam Jumat Kliwon, karena dipercaya energinya lebih kuat dari malam-malam lain. Singkatnya, weton Jumat Kliwon adalah simbol perlindungan gaib. Orang-orang dengan weton ini seakan sudah ditakdirkan untuk hidup dengan selimut energi tak kasat mata, yang membuat mereka sulit dijatuhkan, sulit diganggu, dan selalu punya jalan keluar dari masalah. Tidak heran jika banyak orang merasa segan sekaligus kagum dengan pemilik weton ini. 4. Weton Selasa Wage Lur. Selasa Wage adalah salah satu weton yang sejak lama dianggap memiliki kekuatan keramat dalam Primbon Jawa. Selasa sendiri dilambangkan sebagai hari yang membawa energi, tegas, penuh keteguhan hati, dan erat kaitannya dengan watak keras kepala tapi berprinsip. Sementara Wage dikenal sebagai pasaran dengan aura yang cenderung dingin, berat, dan misterius. Ketika keduanya bertemu, lahirlah pribadi yang tidak hanya kuat secara lahir, tapi juga memiliki perlindungan gaib yang sulit dijelaskan. Banyak orang percaya, orang yang lahir di Selasa Wage punya aura berat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Tidak jarang, orang-orang di sekitarnya merasa segan hanya dengan keberadaannya. Mereka tidak harus bicara lantang atau menunjukkan kekuasaan. Cukup dengan diam saja, orang sudah bisa merasakan getaran berbeda yang membuat mereka berpikir dua kali untuk macam-macam. Ada kisah nyata di sebuah kampung di Jawa Timur. Seorang bapak yang lahir di Selasa Wage dikenal sebagai sosok sederhana, tidak pernah ikut campur urusan orang. Tapi anehnya, setiap kali ada keributan atau orang berbuat onar di kampung, begitu bapak ini muncul, keributan itu langsung reda. Tidak perlu bicara keras, bahkan kadang hanya dengan melintas, orang-orang langsung berhenti. Warga percaya, bukan hanya karena kewibawaan si bapak, tapi juga karena ada energi gaib yang membuat orang-orang tidak berani melawan. Dalam cerita turun-temurun, Selasa Wage disebut sebagai weton yang memiliki penjaga tak kasat mata.
Banyak orang yang mencoba berbuat jahat pada pemilik weton ini, tapi akhirnya gagal atau bahkan berbalik kena akibatnya sendiri. Ada yang mencoba menipu, tapi justru malah usahanya sendiri yang hancur. Ada yang berniat menyakiti, tapi akhirnya malah jatuh sakit. Seolah-olah ada tangan gaib yang melindungi pemilik weton Selasa Wage dari segala niat buruk. Primbon Jawa juga menyebut bahwa orang Selasa Wage cenderung kuat dalam menghadapi cobaan. Mereka ibarat batu karang yang dipukul ombak, bisa goyah sebentar, tapi tidak pernah hancur. Perlindungan gaib yang mereka bawa membuat mereka selalu punya jalan keluar dari masalah, meski kadang lewat cara yang tidak masuk akal. Misalnya, ada kisah seorang pria Selasa Wage yang selamat dari kecelakaan parah. Padahal secara logika tidak mungkin ia lolos tanpa cedera. Orang-orang yang melihatnya langsung berkata, itu karena wetonnya, Selasa Wage memang dijaga. Namun, sama seperti weton keramat lainnya, kekuatan ini tidak datang tanpa tanggung jawab. Orang Selasa Wage yang hidupnya penuh dengan keburukan justru bisa berbalik terkena akibat dari energi yang menyertai mereka. Perlindungan itu akan pudar jika mereka menyalahgunakan anugerah yang sudah diberikan. Karena itu, orang-orang tua di Jawa selalu menasihati anak-anak yang lahir di weton ini untuk berhati-hati menjaga sikap, jangan sembarangan berkata atau bertindak. Hal menarik lain dari Selasa Wage adalah sifat mereka yang sering tampak kalem di luar, tapi kuat di dalam. Orang-orang tidak mudah menebak isi hati mereka, namun ketika waktunya tiba, mereka bisa menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Bagaikan bara api yang tertutup abu, mereka terlihat biasa saja, tapi saat ditiup sedikit, apinya bisa menyala terang. Itulah sebabnya, banyak orang segan untuk mencari gara-gara dengan pemilik weton ini. Singkatnya, weton Selasa Wage dipercaya membawa perlindungan gaib yang kuat, sehingga pemiliknya jarang benar-benar jatuh dalam bahaya. Bahkan ketika ada orang berniat buruk, justru niat itu sering kembali pada dirinya sendiri. Itulah kenapa Selasa Wage disebut sebagai salah satu weton keramat yang dijaga oleh alam gaib. 5. Weton Kamis Pahing Lur. Weton Kamis Pahing sejak dulu dikenal sebagai salah satu weton yang syarat keberuntungan sekaligus keramat. Kamis dalam tradisi Jawa dianggap sebagai hari transisi, hari yang penuh doa dan laku spiritual, karena menjelang Jumat yang dianggap suci. Sedangkan Pahing adalah pasaran dengan energi panas dan kuat, yang melambangkan keberanian sekaligus daya tarik besar. Ketika keduanya bersatu, terciptalah weton yang diakini tidak hanya membawa hoki besar, tapi juga perlindungan gaib yang menyertainya sepanjang hidup. Orang Kamis Pahing sering digambarkan sebagai sosok yang punya aura magnetis. Mereka mudah disenangi, mudah dipercaya, dan banyak yang merasa nyaman saat berada di dekatnya. Namun, di balik keramahan itu, ada sisi keramat yang membuat mereka sulit disentuh energi negatif. Bahkan makhluk halus konon lebih memilih menghormati daripada mengganggu. Ada kisah dari seorang pemuda Kamis Pahing di Jawa Tengah. Teman-temannya sering mengajaknya ke tempat-tempat angker, sekadar uji nyali. Aneh tapi nyata, setiap kali ia ikut, suasana yang biasanya menyeramkan justru jadi lebih tenang. Teman-temannya yang biasanya merinding di kuburan atau bangunan kosong merasa lebih berani saat bersamanya. Seolah-olah aura Kamis Pahing itu mampu menetralisir energi negatif di sekitarnya. Orang-orang percaya, ini bukan kebetulan, melainkan bentuk perlindungan gaib yang menyertai dirinya. Bahkan ada cerita lebih ekstrim. Seorang dukun pernah mencoba mengirimkan santet pada pria Kamis Pahing karena suatu konflik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sang dukun sakit keras beberapa hari kemudian. Pria Kamis Pahing itu sendiri tidak mengalami apa-apa, bahkan hidupnya tetap tenang seperti biasa. Sejak itu, orang-orang semakin yakin bahwa Kamis Pahing memang membawa payung gaib yang membuatnya kebal dari niat buruk. Dalam primbon Jawa, Kamis Pahing disebut sebagai weton yang dititipi penjaga. Penjaga itu bisa berupa leluhur, bisa juga berupa energi alam gaib yang sejak lahir memang sudah menyertai. Itulah sebabnya, banyak orang tua yang punya anak Kamis Pahing merasa tenang, karena percaya anaknya akan selalu dilindungi dalam perjalanan hidupnya. Namun,
Perlindungan ini bukan berarti bebas berbuat semaunya. Sesepuh Jawa sering mengingatkan bahwa orang Kamis Pahing harus pandai menjaga hati. Karena bila mereka sampai berbuat jahat atau menyalahgunakan keberuntungan yang mereka bawa, perlindungan itu bisa berbalik menjadi bencana. Ibarat pedang bermata dua, energi keramat Kamis Pahing bisa melindungi, tapi juga bisa menghukum jika dipakai untuk hal buruk. Selain itu, Kamis Pahing juga sering dianggap membawa keberuntungan untuk keluarganya. Ada keyakinan bahwa rumah yang dihuni orang dengan weton ini akan lebih harmonis, lebih mudah rezekinya, dan lebih jarang terkena musibah besar. Karena itu, kehadiran orang Kamis Pahing sering dianggap sebagai berkah tersendiri. Singkatnya, Kamis Pahing adalah weton keramat yang penuh daya tarik dan perlindungan gaib. Orang-orang dengan weton ini ibarat membawa perisai tak kasat mata yang membuat mereka selalu selamat dari bahaya, sekaligus membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. 6. Weton Minggu Kliwon Lur. Minggu Kliwon adalah salah satu weton yang sejak dulu dipercaya membawa perlindungan gaib paling kuat. Hari Minggu dalam perhitungan Jawa melambangkan kekuatan, kecerahan, dan energi besar yang bersifat lahiriah. Sedangkan pasaran Kliwon sudah lama dikenal sebagai pasaran mistis, pintu gaib yang mempertemukan dunia nyata dengan dunia tak kasat mata. Ketika keduanya bersatu, lahirlah sosok dengan weton Minggu Kliwon, yang dianggap sakral dan penuh keramat. Orang-orang dengan weton Minggu Kliwon sering digambarkan memiliki tameng gaib alami. Mereka jarang sekali terkena gangguan energi buruk, baik itu dari makhluk halus maupun dari ilmu hitam. Bahkan, banyak cerita menyebutkan bahwa mereka yang berniat jahat pada orang Minggu Kliwon justru berbalik terkena akibatnya. Inilah yang membuat orang dengan weton ini sering disegani, bahkan ditakuti. Ada kisah dari sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang pemuda Minggu Kliwon pernah menjadi sasaran iri hati. Ada orang yang mencoba menjatuhkan usahanya dengan mengirimkan ilmu hitam. Namun yang terjadi, usahanya justru semakin berkembang, sementara orang yang iri itu malah jatuh sakit. Warga desa percaya, ini adalah bukti nyata bahwa Minggu Kliwon memang punya perlindungan gaib yang tidak main-main. Selain kebal dari niat buruk, orang Minggu Kliwon juga sering memberi rasa aman pada orang-orang di sekitarnya. Banyak yang merasa tenang berada di dekat mereka. Misalnya, ketika ada rombongan yang hendak melewati tempat angker, jika ada orang Minggu Kliwon di antara mereka, suasana yang tadinya menakutkan jadi terasa lebih ringan. Orang-orang merasa lebih berani, seakan ada pagar gaib yang menjaga mereka. Dalam primbon Jawa, Minggu Kliwon dianggap sebagai pertemuan energi terang dan gelap. Artinya, orang yang lahir pada hari ini punya keseimbangan batin yang sangat kuat. Mereka bisa mengendalikan rasa takut, menjaga ketenangan, dan selalu punya jalan keluar saat terjebak dalam situasi sulit. Energi inilah yang membuat mereka jarang benar-benar jatuh dalam musibah besar. Namun, sama seperti weton keramat lainnya, keistimewaan ini bukan untuk disalahgunakan. Orang Minggu Kliwon yang hidupnya dipenuhi keburukan tetap bisa kehilangan perlindungan gaib itu. Bahkan, jika mereka terlalu sombong, energi alam bisa berbalik memberi teguran. Oleh karena itu, leluhur Jawa selalu menasihati anak-anak Minggu Kliwon untuk rendah hati, menjaga ucapan, dan tidak semena-mena. Ada juga keyakinan bahwa orang Minggu Kliwon sering membawa keberkahan bagi keluarganya. Mereka dianggap sebagai penopang dalam rumah tangga. Rezeki keluarga sering mengalir lebih lancar, dan rumah tangga jarang diganggu masalah besar selama ada anggota keluarga Minggu Kliwon di dalamnya. Singkatnya, weton Minggu Kliwon adalah simbol perlindungan dan keseimbangan gaib. Orang-orang dengan weton ini seakan sudah dilahirkan dengan tameng spiritual yang membuat mereka aman, sekaligus membawa ketenangan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Tidak heran kalau Minggu Kliwon disebut sebagai salah satu weton keramat paling dihormati dalam tradisi Jawa. 7. Weton Senin Pon Lur. Weton Senin Pon dikenal sebagai salah satu weton yang syarat kewibawaan dan perlindungan gaib. Hari Senin dalam tradisi Jawa sering dimaknai sebagai hari awal yang penuh ketenangan sekaligus keteguhan. Sedangkan Pon, seperti yang kita tahu, adalah pasaran dengan energi mistis yang dalam, penuh rahasia,
dan sering dikaitkan dengan alam leluhur. Ketika keduanya bertemu, lahirlah pribadi yang bukan hanya kuat secara lahir, tapi juga membawa berkah keramat yang membuatnya dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Orang Senin Pon sering disebut memiliki aura tenang tapi berwibawa. Mereka tidak banyak bicara, namun setiap kata-katanya terasa berbobot. Kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain segan. Banyak yang percaya, ketenangan ini datang bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari energi leluhur yang menyertainya sejak lahir. Ada sebuah kisah dari Jawa Timur. Seorang pria Senin Pon dikenal sederhana, hidupnya biasa-biasa saja. Namun anehnya, setiap kali ada konflik atau keributan di kampung, kehadirannya selalu membuat suasana mereda. Ia tidak pernah mengangkat suara, hanya berbicara dengan tenang. Tapi semua orang mendengarkannya. Warga percaya, bukan hanya karena kewibawaannya, tapi juga karena ada kekuatan gaib yang membuat ucapannya dituruti oleh alam sekitar. Perlindungan gaib Senin Pon juga sering terlihat dalam hal-hal aneh yang dialaminya. Ada cerita seorang anak Senin Pon yang pernah terjatuh dari pohon tinggi. Secara logika, ia seharusnya mengalami cedera parah. Tapi yang mengejutkan, ia hanya mengalami luka ringan. Orang-orang di kampung langsung berbisik, itu karena dia lahir di Senin Pon, ada yang menjaga. Cerita semacam ini membuat keyakinan tentang keramatnya weton Senin Pon semakin kuat. Dalam primbon Jawa, Senin Pon disebut sebagai weton yang ditunggui leluhur. Artinya, orang yang lahir pada weton ini diakini memiliki garis spiritual yang kuat dengan nenek moyangnya. Mereka sering mendapat perlindungan, baik dari bahaya fisik maupun dari serangan gaib. Itulah sebabnya, tidak jarang orang Senin Pon sulit ditembus oleh ilmu hitam atau niat buruk orang lain. Selain perlindungan, orang Senin Pon juga sering dianggap sebagai penjaga dalam keluarganya. Mereka membawa keseimbangan, ketenangan, dan keberkahan. Bahkan ada kepercayaan bahwa rumah yang dihuni oleh orang Senin Pon akan lebih jarang terkena musibah besar, karena selalu ada aura keramat yang menjaga di sekelilingnya. Namun, sama seperti weton keramat lainnya, anugerah ini datang dengan tanggung jawab besar. Orang Senin Pon yang tidak menjaga diri, yang hidupnya dipenuhi keburukan, bisa kehilangan perlindungan gaib itu. Bahkan energi yang biasanya melindungi bisa berbalik menjadi teguran keras bagi dirinya. Oleh karena itu, orang tua Jawa sering menasihati anak-anak Senin Pon untuk hidup sederhana, tidak sombong, dan selalu menebar kebaikan. Dengan kata lain, Senin Pon adalah weton yang dilahirkan dengan aura keramat dan perlindungan gaib. Mereka membawa ketenangan, kewibawaan, dan keberkahan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Tak heran jika Senin Pon selalu masuk daftar weton yang paling dihormati dalam tradisi Jawa. Jadi, itulah 7 weton keramat yang konon dilindungi alam gaib. Dari Jumat Kliwon yang penuh wibawa, Sabtu Legi yang bikin merinding, hingga Senin Pon yang disebut punya perlindungan leluhur. Semua ini adalah bagian dari kepercayaan dan warisan budaya Jawa yang syarat makna. Namun, kita juga harus ingat, seberapapun kuatnya perlindungan gaib, semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak menjaga diri dengan kebaikan. Energi positif akan menarik perlindungan positif, sementara energi buruk hanya akan mendatangkan masalah. Jadi, mari gunakan hidup kita untuk hal-hal yang bermanfaat, agar perlindungan itu selalu menyertai kita. Bagaimana menurut sampean? Apakah sampean atau orang terdekatmu lahir di salah satu weton keramat ini? Pernahkah sampean merasakan hal-hal aneh atau kejadian mistis yang membuktikan cerita-cerita ini? Tulis pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus membahas rahasia weton, primbon Jawa, dan misteri kehidupan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.